Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sosiologi yang beranggotakan saya, Salma Bintang Rizky Nafiah. Saya Natia Ramadhani. Saya Galang Fauzana Sada. Dalam video ini kami akan menampilkan hasil observasi pemilu di tahun 2024. Selamat menyaksikan. Bapak memiliki kriteria tertentu dalam memiliki calon pemimpin legislatif dan presiden wapres di pemilu kali ini? Itu sudah pasti ada kriteria untuk memilih sesuatu yang terbaik. Lanjut, bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak tentang pelaksanaan pemilu kali ini? Kalau di tempat ini kelihatan baik sekali, ya. Gak tahu di tempat lain ya. Tapi kalau di TPS yang Anda sedang hadir di sini, saya melihat cukup ini baik. Baik, Pak. Selanjut, bagaimana tantangan kendala yang dialami dalam melaksanakan pemilu di TPS ini? Tantangan apa ya? Rasanya sepertinya nggak ada ya. Nggak ada, kendala juga nggak ada. Saya lihat lancar-lancar saja. Karena mungkin semua orang sudah mengerti bahwa pemilu ini merupakan satu patokan untuk melihat ke depan. Kalau untuk masukan, saran dan harapan Bapak dalam pelaksana pemilu kali ini apa? Pelaksanaan pemilu, ya sebaiknya tetap jurdil itu tetap dipertahankan lah ya. Itu saja yang perlu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, apakah kakak memiliki kriteria tertentu dalam memilih calon pemimpin legislatif dan presiden wapres di pemilu kali ini, Kak? Ada. Kalau boleh tahu kriterianya itu seperti apa, Kak? Tidak usah terlalu rinci, tapi kayak itu aja. Ya, maunya sih calonnya mewakili saya, jadi kayak apa sih, punya mau itu cara pandangnya sama atau alur itu ya Kak. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapat atau tanggapan kakak tentang pelaksanaan pemilu kali ini di TPS ini? Sepertinya lumayan lancar, lumayan efisien. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana tantangan atau kendala yang dialami dalam melaksanakan pemilu di TPS kali ini? Apakah ada kendalanya? Sejauh ini lancar sih, belum ada masalah. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana masukan atau saran dan harapan kakak dalam pelaksanaan pemilu di tahun ini? Ya, semoga nggak semua orang bisa terima hasilnya. Nggak ada yang berat hati gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Milih calon pemimpin legislatif dan presiden dan wapresnya? Punya. Kalau boleh tahu seperti apa sih Pak kriteria Bapak dalam memilih ini? Track recordnya Tentunya harus bagus ya Pak. ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak dalam melaksanakan pemilu di TPS ini Pak? Saya lihat cukup baik, nggak ada masalah. Pengawasan juga bisa berlangsung adil juga, nggak masalah. Overall bagus ya Pak. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana tantangan atau kendala yang dialami dalam melaksanakan pemilu di TPS ini Pak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Baik sekali. Untuk yang terakhir, apakah ada masukan atau saran ataupun harapan Bapak dalam pelaksanaan pemilu kali ini Pak? Harapannya sama seperti yang lain mungkin, jujur aja mungkin seperti itu. Lainnya udah so far. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak. Sebelumnya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Salma Bintang Rizky Nafiah dan Saya Galang Fauzana Sada. Kami dari SMA Negeri 47 Jakarta. Mulai ke pertanyaan yang pertama, apa tugas dan peran Bapak di KPPS ini? Tugas saya ya
Pertama menulis surat suara, ya, menulis surat suara, lalu memastikan surat suara itu sah, ya, memastikan surat suara itu sah, belum tercoblos, tidak ada cacat sedikit pun, dan diparaf dengan ketua. Lalu yang kedua, saya memastikan surat suara itu yang telah dicoblos dimasukkan ke dalam kotak-kotak itu secara benar menurut warnanya. Itu aja. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak tentang pelaksanaan pemilu kali ini di TPS ini, Pak? Pendapat saya, pemilu kali ini cukup memuaskan, ya, dalam artian tertib, para pemilihnya tertib, lalu tidak ada ribut-ribut, ya, sudah gitu juga kebersihannya juga terjaga karena para pemilih juga disiplin juga mungkin, ya, dirinya sendiri setelah mengambil tisu untuk ngelap ini dibuang ke tempat sampah. Itu sih saya bangga pemilu kali ini tertib sekali. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana tantangan dan kendala yang mungkin Bapak alami dalam menjalankan tugas KPPS pada pemilu kali ini? Tantangan dan kendalanya, tantangannya sih nggak ada, ya, karena ini kan tugas negara. Cuman ada kendala tadi, ada beberapa kendala, beberapa para pemilih itu tidak dapat mencoblos karena mereka tidak mendaftarkan dirinya ke Bawaslu. Jadi hanya mengandalkan menunjukkan KTP saja, dan itu memang tidak diperbolehkan. Mereka memang harus tetap mendaftarkan diri dulu. Seperti itu, mendaftarkan diri dulu dari luar provinsi, ya, hanya untuk memilih presiden. Itu aja sih kendalanya. Jadi kurang disiplin mungkin, ya, dari merekanya sendiri. Itu aja. Baik, Pak. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana masukan, saran, ataupun harapan Bapak dalam pelaksanaan pemilu kali ini, Pak? Masukannya, pemilu kali ini saya rasa sih sudah cukup, nggak ada perlu masukan lagi sih. Mungkin sarannya agar para pemilih di kemudian hari, mungkin 5 tahun mendatang, ya, sarannya agar lebih disiplinkan diri saja, karena suara-suara mereka itu sangat kami butuhkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Oke, baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Natira Ramadhani dan Saya Salma Bintang Rizky Nafiah dari SMA Negeri 47 Jakarta. baik Bapak, saya izin menanyakan 4 pertanyaan, ya, Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa tugas atau peran Bapak di KPPS ini? Saya dari luar partai, tetapi saya sebagai saksi partai untuk menyaksikan apakah pelaksanaannya benar atau tidak. Karena ini adalah hajatan untuk seluruh bangsa Indonesia, berhak untuk memilih, berhak untuk dipilih. Oke, itu aja. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua dan ini, bagaimana pendapat atau tanggapan Bapak tentang pelaksanaan pemilu di TPS ini, Pak? Oh ya, ternyata tanggapan saya sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai yang diharapkan oleh bangsa Indonesia dan terutama diri kita sendiri. Itu saja. Baik. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana tantangan atau kendala yang dialami dalam menjalankan tugas KPPS pada pemilu kali ini, Pak? Ya, untuk kendala dan tantangan pada saat ini belum ada karena berjalan dengan baik. Nanti ke depannya dalam perhitungan suara kita belum tahu apakah baik atau tidak. Nah, itu aja untuk tanggapan saat ini karena belum selesai. Oke, silakan dilanjut. Untuk pertanyaan terakhir, Bagaimana masukan, saran, dan harapan Bapak dalam pelaksanaan pemilu kali ini, Pak? Oh ya, harapan dan saran saya, harapan adalah berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak masyarakat seluruh Indonesia. Ya kan? Berarti bebas rahasia, terbuka untuk umum. Maka dengan itu harapan kita supaya ya sesuai dengan harapan bangsa Indonesia, anak-anak bangsa Indonesia, apalagi generasi penerus. Harapannya adalah yang terbaik. Itu aja. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan kesempatannya.